Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan dan bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam persekutuan kita dalam doa sama mujizat. Kita percaya semua karena pernyataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menuju menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua mengucap syukur pada pagi hari ini buat hari yang baru yang masih beri dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menuju menyembah Engkau, merayakan setiap kehidupan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam berdoa kepada-Mu. Amin. Kita katakan satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus, Kau Allah yang ajaib bagi kami, Allah yang luar biasa bagi kami. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua jadi seturut dengan mau dan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami butuh uluran tangan-Mu di atas kami. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang tidak berdaya, mungkin kami yang tertutup jalan. Kami Tuhan Yesus yang mungkin ada Tuhan Yesus masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, pulihkan kami, berkati kami, lepaskan kami dari segala keterikatan, supaya kami oleh Bapa di surga melihat kemuliaan keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Urapan-Mu, Roh Kudus-Mu, bekerjalah buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sahabat mujizat dimanapun kita berada, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ketika kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan bisa selesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan buka kitab kita hari ini dalam Keluaran 15. Keluaran 15 ya, Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema yang kita angkat hari ini adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, Allah yang menyembuhkan. Dari mana kita disembuhkan Tuhan? Dari segala penyakit Tuhan mampu menyembuhkan kita. Dari mana Tuhan sembuhkan kita? Dari ekonomi kita, dari bisnis kita yang saat ini sedang kesakitan, dari keluarga kita yang saat ini sedang kesakitan. Ada rumah tangga mungkin yang sedang kesakitan, ada ketidakcocokan suami istri, ada mungkin kesakitan karena anak-anak jatuh dalam narkoba, ada mungkin jatuh dalam perhubungan yang tidak baik atau seks bebas. Ada orang yang kesakitan semacam itu kepada ibu saudara. Tapi hari ini Allah berjanji untuk menyembuhkan kita. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara, tidak sekedar Allah menyembuhkan, ada persyaratannya. Apakah persyaratannya itu? Yang pertama dikatakan Tuhan lewat firman Tuhan ini, firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Tuhan menjadi Allah penyembuh bagi kita? Yang pertama adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi sendirinya kesembuhan itu turun atas kita, turun atas keluarga kita, turun atas bisnis, turun atas usaha kita, turun atas berbagai macam kegiatan kita yang saat ini sedang kesakitan. Dia tidak turun begitu saja, tetapi harus ada syarat. Dan yang syarat yang pertama itu adalah kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali saya sudah ungkapkan kepada Bapak dan Ibu bahwa Allah tidak menyimpan di tempat lain. Katakanlah umpamanya kesehatan kita, Allah tidak menyimpan kesehatan kita pada rumah sakit, dokter spesial kita. Kesehatan kita tidak disimpan di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesehatan kita, kesehatan ekonomi kita, kesehatan bisnis kita itu cuma simpan pada firman-Nya. Jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, disitulah kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua dikatakan, dia bukan hanya sekedar mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi yang kedua dikatakan dan melakukan apa yang benar di matanya. Melakukan apa yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberhasilan itu mudah, tidak susah. Yang susah syaratnya. Kalau untuk keberhasilan itu gampang saja bagi Tuhan, nggak susah bagi Tuhan. Ya mudah, lebih daripada memberikan telapak tangan.
Tapi yang susah kita ini, apakah kita setiap hari melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Jadi kita harus melakukan apa yang benar. Bagaimana apa yang benar di mata Tuhan? Cek firman Allah. Firman Allah akan menjadi patokan. Yang benar di mata Tuhan yang akan kita lakukan setiap hari. Ya, setiap hari. Katakanlah salah satu contoh supaya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini nasihat dari Tuhan. Nah, hidup yang benar itu mempersembahkan tubuh yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang benar menurut pemandangan Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selama kita mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Dalam berbagai macam persoalan kehidupan, Dia akan sembuhkan kita. Yang ketiga dikatakan sekarang, yang ketiga dikatakan di situ, bukan hanya melakukan hal yang benar dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Jadi telinga harus terus terbuka untuk perintah Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan perintah Tuhan? Ya kembali ke nomor satu. Ya, mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Membaca berarti baca firman Allah. Supaya di dalam firman Allah itu yang di dalamnya terkandung perintah Tuhan, maka kita dapat melakukannya. Jadi kalau kita nggak baca firman, kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak disimpan dalam undang-undang seperti dalam negara, bukan. Tapi kalau menulis undang-undang itu cuma ada pada firman Allah. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu sahabat mujizat, bagaimana supaya kita disembuhkan oleh Tuhan? Mari kita pasang telinga, dengarkan suara Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, supaya kita berjalan sesuai dengan perintah itu, lalu kita mengalami mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi tetap mengikuti segala ketetapan. Jadi Tuhan sudah tetapkan kepada kita apa-apa yang bisa kita lakukan, apa-apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan sudah tetapkan itu. Nah, apa kira-kira yang ditetapkan oleh Tuhan? Ditetapkan oleh Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepada ini ketetapan Tuhan. Jangan menyimpan benci, jangan menyimpan akar pahit. Jadi orang banyak sakit itu bukan faktor makanan, tapi karena memang dia menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Nah, sehingga dia kesakitan. Nah, oleh karena itu ketetapan Tuhan, kita lakukan itu dalam diri kita. Kebencian yang namanya tidak bisa mengampuni, akar pahit kita simpan terus, maka kita tidak akan bisa berkembang, tidak bisa kita sembuh. Dan oleh karena itu 4 hal inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sahabat mujizat di mana saja berada. Biar kiranya kita melakukan 4 hal ini, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang terulur untuk menyembuhkan kita. Karena Dia adalah Allah penyembuh. Dia sembuhkan engkau dari penyakitmu, Dia sembuhkan engkau dari bisnismu yang saat ini sedang kesakitan, Dia sembuhkan rumah tanggamu yang sedang kesakitan, Dia sembuhkan anak-anakmu yang sedang kesakitan, Dia sembuhkan pendidikanmu yang mungkin sedang kesakitan. Kau sedang berpikir antara mundur dan maju, tapi ketika engkau lakukan 4 hal ini, Allah akan mengerjakannya dengan caranya Tuhan sendiri, dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga namanya dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan dahsyat. Haleluya. Aku percaya
sahabat mujizat dimanapun berada, adakah kau saat ini sedang mengalami kesakitan dalam kehidupanmu? Mungkin kau sedang kesakitan dalam penyakit yang sebenarnya. Ada kanker, tumor kah? Ada mungkin migran kah? Ada asam urat, gula darah. Demikian juga mungkin ada penyakit kolesterol, atau mungkin kau punya penyakit jantung, paru-paru kah? Apa saja penyakit yang sedang kau alami saat ini? Mungkin kau sedang ada kesakitan dalam rumah tangga, kesakitan dalam bisnis usaha. Apapun membuat kau kesakitan hari ini, Tuhan sanggup untuk menyembuhkanmu pada kesempatan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat mujizat dimanapun berada, kita sudah dengarkan firman bagaimana supaya kita disembuhkan Tuhan, karena Dia adalah Allah penyembuh bagi kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, dan kita harus mendengarkan ketetapannya, dan kita akan melakukan perintah-perintahnya. Ini menjadi fokus Tuhan, supaya Dia menjadi Allah penyembuh bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman itu, supaya kita melihat mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan turun atas kita. Bapa di surga, kami berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu dimanapun berada. Kalaupun mereka saat ini sedang ada kesakitan, apapun bentuk kesakitan mereka, kami berdoa ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, nyatakan kuasa mujizat-Mu atas mereka, supaya mereka boleh sehat kembali, sehat Tuhan Yesus, mereka secara fisik, tubuh mereka sehat, sehat Tuhan ekonomi mereka, sehat Tuhan rumah tangga mereka, sehat anak-anak mereka dari mental, pergaulan, dan hal-hal yang tidak berayak, mereka disehatkan oleh Tuhan. Mari Tuhan tolong dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah Tuhan usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mungkin saat ini sedang ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Tuhan, Engkau kan ada jawaban yang pasti bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Bekerja Engkau Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu buat umat-umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami kembali berdoa buat mereka yang sakit secara fisik, Ibu Amanda, demikian juga Ibu Priska, Pak Chandra ya Tuhan, Ibu haleluya Iren, Tuhan Yesus yang baik, demikian juga Tuhan Yesus Asli Tanggang, Pak Apung Tuhan yang ada di Malaysia, demikian juga Bapak Maruluk Sihombing, Ibu Morita Gultom ya Tuhan, yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, dokter di atas segala dokter tabib yang ajaib. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka, oleh luka beliau Yesus sembuh. Demikian kami berdoa ya Tuhan, buat Ibu Susilo, Ibu Bambang Agung Tuhan, Ibu Simajuntak yang ada di Bojong Mas. Demikian kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, Ibu Mapea Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus Ibu haleluya Ibu Agustin Tuhan, demikian juga Ibu Renda, Ibu Pardusi, Tuhan jamah mereka. Demikian juga Evelyn Tuhan yang di rumah sakit Kanada, Tuhan jamah, sembuhkan mereka, sembuhkan Tuhan, oleh luka beliau-Mu sembuh. Demikian Tuhan, adik kami Hers, adik kami Samuel, Tuhan Engkau sembuhkan Pak Manulung, Pak Kabubulun, demikian juga Pak Manulang, Tuhan sembuhkan mereka Bapa, nyatakan kuasa mujizat atas mereka, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, haleluya. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu, orang tua Pak Ridho Siadia Tuhan semakin pulihkan, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Maisa, Tuhan Engkau berkati, pita suaranya sembuh pulih oleh kuasa-Mu yang ajaib. Demikian kami doa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semuanya, umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati Andre, Tuhan, istri, anak-anaknya dalam usahanya, dalam pekerjaan ini berkati Tuhan. Dan juga Dedi dan juga Dewi bersama anak-anaknya diberkati Tuhan. Usaha apapun yang mereka kerjakan buat berhasil ya Tuhan, biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga,
dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, menolong Bapak dan Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu terus kita semangat ya, jangan kendor Bapak Ibu Saudara, jangan perlu takutkan apapun juga dalam hidup ini, maju terus dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.